Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajal. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari 0 tahun sampai sekarang ini tidak pernah henti-hentinya nikmat itu mengalir ke sekujur tubuh kita. Baik itu nikmat yang langsung nyata-nyata kita rasakan, maupun nikmat yang barangkali kita merasakan tidak membutuhkan, tapi itu adalah merupakan butiran-butiran nikmat yang Allah tidak memperhitungkan kepada kita sekalian. Maka kita tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Imbal baliknya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat itu. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa merujuk kepada akhlaknya dan perbuatannya sehingga menjadi laku perbuatan kita sehari-hari dengan berakhlakul karimah. Sebaliknya kita menghindari akhlakul mazmumah yang menyengsarakan diri kita dan merugikan orang lain. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini marilah kita saling berwasiat, khotib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, sekaligus juga memperbanyak ibadah-ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita beruntung dan selamat dunia akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, di awal khutbah saya kutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dahr ayat 1-3. Pada ayat yang tersebut, ayat yang pertama, hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah berlalu atas manusia suatu masa ketika dia belum dikenal? Sesungguhnya kami Allah ciptakan manusia itu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj, yang kami ciptakan dari setetes mani yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an, kami akan mengujinya, lalu kami jadikan dia dapat mendengar dan melihat segala sesuatu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Di antara mereka ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur atau kafir.
Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk mengingat dan mengenang kejadian diri kita masing-masing, sehingga akhirnya kita bisa mengingat dan berkenalan dengan Allah yang menciptakan kita. Pertama, kita harus menyadari dengan benar bahwa masing-masing kita yang ada sekarang ini pada mulanya belum ada sama sekali. Kedua, supaya kita mencoba mengingat dan merenungkan bagaimana Allah menciptakan diri kita dengan segala kekuasaannya. Renungan dan kenangkanlah sejenak dikala kita sekalian sedang duduk sendirian, atau di waktu kita duduk terpesona di atas kursi kekuasaan yang empuk, dibunuhi oleh kesenangan dan kemewahan, bahwa diri kita adalah gagah, tampan, rupawan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setetes air mani yang tidak berharga. Air itu dirubah untuk menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dan daging segumpal itu dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu ditutup lagi dengan daging, diberinya rongga-rongga yang diisi dengan otak, paru-paru, jantung, hati, limpa, lambung, usus, dan lain-lain dengan teratur rapi, sempurna. Kemudian itu ditiupnya roh, dan dengan adanya roh itu kita mulai bergerak, berperasaan, berkembang begitu rupa sehingga kita lahir ke dunia ini, dapat mendengar, dapat melihat, menangis dan tertawa, duduk dan berdiri, berjalan, dan hingga kita bisa berlari. Akhirnya dari sang jabang bayi tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak yang sangat terengginas dengan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Akhirnya menjadi dewasa, mengenyang pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga mencapai pendidikan tertinggi. Akhirnya bekerja, menjadi karyawan, usahawan, ilmuwan, hartawan, pejabat tinggi, pengguna, penguasa, dan lain sebagainya yang dihormati dan disegani oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah. Maka setelah mengenang dan merenungkan semuanya itu, Allah mengajak kita agar bersyukur, berterima kasih dengan sepenuh jiwa raga yang tulus kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai lupa, seakan-akan tidak kenal dan tidak tahu menahu sama sekali manusia yang lupa kepada Allah, dan rahmatnya itu diancam oleh Allah dengan berbagai kesengsaraan lahir dan batin selama hidupnya di dunia ini, dengan rantai belenggu dan api neraka yang bergejolak di alam akhirat kelak. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah rahimakumullah, kita memohon semoga Allah selalu memberi kita hidayah dan taufik, agar kita sekalian jangan termasuk manusia yang lupa diri dan melupakan Allah, sehingga tidak pandai bersyukur dan mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita. Alangkah besarnya dosa dan kesalahan kita bila kita termasuk manusia yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun jalan pikiran kita ke arah percaya atau beriman kepadanya. Cobalah kita ambil sebiji kacang atau jagung, simpan di dalam tanah atau di tempat yang lain, dan disiram dengan air, maka biji itu dalam tempo 1 malam saja akan gembung.
akhirnya pecah atau belah, lalu tumbuh hidup. Yang membelah dan menumbuhkannya itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jualah Allah menumbuhkan, menghidupkan kelapa, durian, mangga, rambutan, telur, dan bermiliar-miliar macam biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya. Kita manusia hanya berusaha mencangkul, membajak, menanam bibit, menyiram kalau tidak ada hujan, memupuk dan menjaga jangan sampai dirusak oleh hama atau binatang lain. Adapun menumbuhkan sampai memberi hasil dan berbuah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang memberikannya. Maka sekiranya sebutir padi tidak berisi dan hampa, pasti seluruh sarjana di dunia ini tidak akan sanggup memberikannya atau memberi isinya, karena itu adalah karena kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan pula berapa miliar jumlah biji, buah, telur, dan lain-lain setiap menit yang dibelah atau ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kalau kita tidak sanggup menghitung biji atau buahnya, cobalah saja kita taksir berapa juta ton setiap hari bumi ini menghasilkan beras, kacang, jagung, kelapa, kentang, ubi, pisang, gandum, dan sebagainya yang dimakan oleh manusia. Dengan hasil bumi itu Allah mengisi perut dan kebutuhan manusia di dunia yang jumlahnya lebih dari 4 miliar manusia. Ditambah lagi dengan binatang hewan yang berada di darat, di laut, dan di udara yang tidak terhitung jumlahnya semenjak dahulu sampai sekarang dan seterusnya. Manusia hanya tinggal menggarap dan menyediakan alat pengangkut berupa mobil, kereta api, kapal laut, kapal terbang, gudang-gudang penyimpanan, serta mengatur pembagiannya, mendistribusikannya supaya terjadi keadilan dan pemerataan. Kalau kita khayalkan agak sejenak pikiran kita, pada detik sekarang ini berapa banyak truk, kereta api, kapal laut, kapal terbang, dan lain-lain yang berkeliaran simpang siur di permukaan bumi yang luas, sedang mengangkut berbagai jenis hasil bumi, dan berapa juta pula gudang yang sedang penuh sesak yang menunggu giliran pengangkutannya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang disediakan untuk kelangsungan dan kelestarian hidup makhluknya sampai sepanjang masa. Tetapi amat sayang, kenapa masih ada saja di antara manusia itu yang lupa atau melupakan Allah, bahkan tidak mengakui adanya Allah, malah berlagak berani menantang, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh satu hal yang sangat dihindari. Bila kita renungkan dengan seksama hal-hal tersebut di atas, disertai dengan pikiran yang jernih dan hati yang terang, akan nampaklah oleh kita betapa Allah Maha Kuasa, Maha Kasih Sayangnya yang menciptakan alam semesta ini, di mana kita manusia hanyalah ibarat butiran-butiran pasir di tengah pantai yang luas. Selanjutnya akan timbullah dalam hati kita kesadaran dan keinginan kita, kesadaran untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bersyukur dan beribadah kepadanya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Pengasih dan Penyayang, maka mengetahui tentang Allah adalah satu hal yang amat penting dan amat utama, lebih dari yang lainnya. Hanya amat sayang tidak pula semua kaum muslimin menyadari masalah ini. Sungguh amat mengherankan jika ada orang yang amat tertarik hatinya mempelajari tentang bumi, bulan,
bintang, matahari dan sebagainya. Tetapi dia tidak tertarik mempelajari dan menghayati tentang Allah yang menciptakan semuanya itu. Ada pula orang yang tekun mempelajari ilmu tentang tata tertib, hukum, kelestarian dan lain-lain. Tetapi hatinya tidak tertarik untuk mempelajari tentang Allah yang mengatur perjalanan alam raya ini dengan segala kerapiannya. Begitu juga mengatur pekerjaan alat-alat yang ada pada dirinya sendiri dengan sempurna sehingga dia dapat hidup dengan tentram. Jamaah rahimakumullah, sungguh tidak pantas dan layak rasanya kalau mengenai nyamuk, kuman-kuman dan lain-lain kita pelajari sedalam-dalamnya dengan tekun, tetapi tentang Allah yang menciptakan dan menghidupkan semuanya itu tidak dipelajari sama sekali. Kita bersungguh-sungguh meneliti tentang masalah air, minyak, gas bumi, emas, aluminium, batu bara, benda-benda laut, sandang, pangan dan lain-lain, tetapi kita kurang menaruh perhatian untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan masalah dengan seksama penuh kesadaran serta dengan waktu tertentu untuk mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dekat dengan mendalami dan menghayati agamanya dengan segenap jiwa raga kita, terpaut kepadanya, mengingat dan mengenangnya, mengabdi dan sujud kepadanya. Janganlah kita termasuk manusia yang jatuh terperosok ke dalam lembah keduniaan dan kebendaan semata, sehingga lupa sama sekali kepada Allah yang menciptakan kita. Maka jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman hati mereka akan menjadi tenang, tentram karena mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati, jiwa akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka dengan mengingat Allah, apa saja yang kita lakukan, maka kita akan menjadi tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada kita nikmat yang berlimpah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan kamu bersyukur, pasti aku Allah akan memberikan tambahan nikmatku kepadamu. Dan kalau kamu tidak mensyukur atau bersyukur, sesungguhnya siksaku amat terasa pedih. Al-Ibrahim ayat 7. Jamaah rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan. Terutama kita memasuki bulan proklamasi Agustus ini, sebagai bangsa kita merasakan bersyukur, kita merdeka beribadah sepenuh waktu dengan tenang, tidak ada bom, tidak ada kerusuhan. Ini adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan sesungguhnya adalah bagaimana kemerdekaan kita itu menjadi buah kesyukuran, menjadi nikmat yang abadi. Maka kemerdekaan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah perjuangan bangsa Indonesia sampai pada kemerdekaan. Kita peringati dengan syukur, dengan amal soleh yang terbaik, ahsanu amala, sehingga kita dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang atqakum, yang paling mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Semoga kita senantiasa berikhtiar untuk menjadi warga negara yang baik, dengan berilmu, dengan berakhlakul karimah. Insya Allah, Allah akan menolong segala kesulitan-kesulitan kita dengan ikhtiar dan kerja keras, dengan kita menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, sehingga kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tabarrukanna hadha tabarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.